Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita beruntung karena Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari kematian yang sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke rumahnya yang suci nan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama telah menyelesaikan sholat subuh dengan berjamaah, di mana sholat subuh dengan berjamaah ini pahalanya begitu besar sehingga melebihi sholat semalam suntuk, sholat sunnah semalam suntuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus paham bahwa dijadikan manusia itu adalah sebagai seorang pemimpin. Kata Nabi, kullukum ra'in, setiap diri dari kalian ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap diri dari kalian itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu diri saya adalah pemimpin, diri setiap Anda adalah pemimpin. Menyadari menjadi seorang pemimpin, maka kita harus tahu apa tanggung jawab kita terhadap yang dipimpinnya. Sekurang-kurangnya memimpin diri sendiri. Seorang katakanlah pembantu rumah tangga itu juga dia sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Dia memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, sehingga dia harus dapat memberesi apa yang dijadikan tugasnya itu sehingga semakin baik. Seorang ketua atau pemimpin keluarga, ya, seorang ayah adalah pemimpin ya, bagi keluarganya. Bagaimana mengatur anak dalam keluarga ini supaya dapat menunaikan tugas dan fungsinya, memberikan layanan yang terbaik, membimbing beribadah, membimbing untuk dapat
bergaul dalam kehidupan masyarakat, membimbing menjadi dewasa, membimbing menjadi seorang muslim yang baik. Begitu seterusnya. Bahkan setiap diri kita itu wajib ya memimpin dirinya sendiri supaya menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Ini pasti ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengirim suatu utusan ke bumi ini dan memberikan kepadanya, menyematkan kepadanya sifat-sifat kepemimpinan yang harus diteladani oleh kita semuanya sebagai hamba Allah dan sebagai umat bagi Nabi Muhammad SAW. Maka dalam surat Taubah ayat 128 yang tadi saya bacakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad sungguh-sungguh ja'a telah datang kum kepada kalian. Rasulun adalah seorang rasul. Seorang rasul telah Allah hadirkan ke bumi menemui kita semuanya. Min anfusikum, rasul itu diambil dari kalangan kalian, kalangan kita, ya. Dari kalangan umat ini diambil salah satu ya seorang rasul. Mengapa min anfusikum? Ya, diambil seorang rasul dari kalangan kita, kalangan kalian, kalangan kita semuanya. Itu tujuannya pertama adalah bagian dari kerisauan Nabi terdahulu ya. Jadi dulu ada seorang nabi yang namanya Nabi Ibrahim yang disebut Abul Anbiya, nabi yang disebut bapaknya para nabi. Salah satu bentuk kerisauan dan doa Nabi Ibrahim itu adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Ya, itu salah satu doanya, yaitu mohon kepada Allah agar diutus seorang nabi, seorang rasul, nabi dan rasul min anfusihim, dari kalangan mereka, kalangan manusia ya. Kenapa yang diangkat nabi itu bukan jin ya? Dari kalangan jin. Jadi kalangan manusia yang memimpin jin dan manusia. Jadi min anfusikum ini. Yang kedua alasannya karena manusia telah diberikan kesempurnaan dalam organ tubuh, akal, pikiran, perasaan, kemampuan emosional, spiritual, kognitif dan seterusnya, keterampilan. Nah ini Allah berikan kesempurnaan dalam ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya, dari kalangan manusia. Dan ini juga bagian daripada apa yang diinformasikan oleh Allah kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Sampai pada saat itu malaikat saja protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kan gitu. Kenapa akan dipilih seorang manusia menjadi pemimpin kan gitu? Bukankah kita
ya para malaikat yang selalu mensucikan, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Tapi Allah telah beritahukan kepadanya bahwa aku lebih tahu terhadap apa yang kau tidak tahu. Dipilih seorang rasul, di mana rasul yang dipilih oleh Allah itu bukan rasul kaleng-kaleng, bukan seorang pemimpin yang kaleng-kaleng, ya. Tapi adalah seorang pemimpin yang pantas diteladani. Bahkan tidak pantas, tidak hanya pantas, ya, layak, ya, sangat layak. Ya, inilah maka sesungguhnya kita akan mencari pemimpin juga mestinya panduannya dengan ini, ya, panduan seorang pemimpin yang hadir dan dihadirkan oleh Allah di bumi ini adalah yang layak menjadi kriteria nanti kita memilih pemimpin. Tahun 2024 kita akan memilih presiden. Panduannya Al-Quran aja. Apa itu? Azizun alaihi ma'anittum. Satu itu, ya, cirinya azizun alaihi ma'anittum. Apa itu? Azizun itu terasa berat, ya, alaihi terhadap apa, ya, apa yang anitum kalian rasakan. Jadi pertama, kalau kita ingin mencari pemimpin adalah pemimpin yang memiliki hati, di mana hatinya itu, hati pemimpin itu azizun alaihi ma'anittum. Dia merasakan, ya, ikut merasakan beratnya penderitaan rakyatnya, dia merasakan apa yang diderita oleh rakyatnya. Itulah penderitaan pertama yang dia rasakan. Artinya bahwa seorang pemimpin, ya, itu adalah seorang yang paling memiliki kerisauan, karena dia merasakan betapa penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Sehingga katakanlah apabila ada rakyatnya yang sengsara tidak bisa tidur, gitu gambarannya kalau bahasa kita, ya. Begitu risau, gitu, ya. Penderitaan rakyat adalah penderitaan dirinya. Tidak seperti zaman sekarang, gitu, ya. Zaman sekarang itu jadi pemimpin itu aji mumpung, gitu, ya. Kenapa aji mumpung? Ya, tidak ketungkul untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh rakyatnya, tapi mumpung kesempatan jadi pemimpin, dia mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan harta, memperkaya keluarga, dan seterusnya. Bahkan seandainya dihitung, itu cukup untuk 7 keturunan, gitu. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimani rahimakumullah. Padahal seorang pemimpin yang benar itu azizun alaihi ma'anittum. Ini yang langka, ya. Pemimpin yang benar-benar dia memiliki daripada kepedulian terhadap penderitaan rakyat, pemimpin yang menginfakkan diri waktunya untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Ini menurut Al-Quran. Yang kedua, ya, harisun alaikum. Yaitu apa itu arti harisun? Ya, harisun, haris, ya. Harisun itu adalah orang yang memiliki keinginan total, ya.
Jadi kalau keinginan total itu keinginan yang sangat-sangat. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain ada memiliki inabah dan irodah. Memiliki keinginan yang sangat, yang luar biasa keinginannya itu. Harisun. Alaikum. Mengini keinginan apa? Keinginan agar umatnya itu selamat ya dari siksaan Allah. Itu ya. Punya keinginan yang sangat supaya rakyatnya pada selamat kabeh. Itu ya. Itu namanya harisun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memikirkan keselamatan umatnya sampai akhir kematiannya. Rasulullah yang terucap ya bukan istriku, anakku, tidak. Walaupun Rasulullah punya istri muda, tapi tidak disebut dalam kematian. Cukup disebut secara umum an-nisa, para wanita. Mengapa Rasulullah betul-betul risau menyebut wanita di akhir kematiannya? Karena Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Na'udzubillah min dzalik. Kerisauan Rasulullah SAW supaya hati-hati ya menghadapi wanita, harus telaten, sabar. Ya, memang luar biasa ya seorang wanita itu kalau dikerasi patah, kalau dibiarkan melengkung, itu luar biasa. Bagi yang belum punya istri, siap-siap itu ya. Ya, harus memiliki jangkauan yang dalam, yang tinggi ya. Hati-hati dalam bicara sehingga jangan sampai kemudian dapat menyebabkan patah. Tapi juga jangan membiarkan sehingga menyebabkan melengkung. Melengkung wanita itu kalau dibiarkan bisa menyimpang dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu diluruskan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, harisun itu menunjukkan sifat dalam diri seseorang agar tak ada satupun dari umatnya yang nistakan oleh dirinya sendiri, oleh amalnya sendiri ya. Maka bagaimana mereka harus selamat dari kemarahan Allah, memiliki keimanan. Untuk urusan iman Rasulullah sudah gak hitung-hitung lagi. Untuk urusan keselamatan umat Rasulullah gak hitung-hitung lagi. Diri, harta, semua dikorbankan. Harga diri dikorbankan, harta dikorbankan, semuanya dikorbankan supaya selamat umat ini ya dari api neraka. Ya, Masya Allah. Rasulullah itu kalau berdoa supaya umatnya ini selamat, memintakan ampun kepada seluruh orang-orang muslim. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Luar biasa. Didoakan seluruh kaum muslimin muslimat ya, hidup dan matinya supaya selamat. Selamat ketika hidup, selamat ketika mati. Ya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin
Raufur Rahim. Ada Rauf, ada Rahim. Orangnya santun dan penyayang, penuh kasih sayang. Mencari pemimpin harus dilihat dari sikapnya, apakah dia santun apa tidak ya, terhadap orang lain. Santun, memiliki kelembutan, menghargai, menghormati, murah, senyum, itu kan, peduli. Ini sifat-sifat yang terkandung dalam Rauf. Maka dilihat dari aspek tutur katanya, ya, dari aspek perbuatannya. Apakah tutur katanya sudah menunjukkan pemilihan kata yang santun. Kemudian juga Raufur Rahim, penuh kasih sayang. Ya. Apa bentuk kasih sayangnya? Bentuk kasih sayangnya adalah perhatian, memfasilitasi kebutuhan, keperluannya apa yang bisa dilakukan kepada umatnya, ya. Sehingga tidak ada umat yang luput dari perhatiannya. Itulah kepemimpinan profetik dalam bahasa manajemennya gitu ya. Profetik itu kepemimpinan nabi. Kepemimpinan profetik menjadi kepemimpinan umat, ya. Apabila kita dapat mencontoh kepemimpinan nabi menjadi kepemimpinan umat, maka sungguh dirasakan bahagianya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.